Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Iya. Iya. Bisa, iya. Jadi sebelumnya orang-orang Yahudi ini ulamanya. Mereka ini menjual ayat Allah demi mendapat dunia. Ya, artinya banyak contoh-contohnya. Sebelumnya ada kisah ada dua orang laki perempuan ini melakukan selingkuh. Ya, hukum Taurat itu dirajam ada, tapi dibayar. Ulama ini dibayar sehingga dia mengatakan tidak ada rajam di Taurat. Tidak ada. Itu namanya dibeli. Ya, dibeli. Ya mereka percaya aja mau yang ngomong ulama. Ya, itu. Makanya kalau kayak kita bohong ini nggak terlalu besar. Kalau ulama bohong tuh dunia miring. Soalnya orang ikut. Kan nggak nyangka kalau dia bohong. Nah ini ayat kita. Sama alangkah jeleknya yang mereka beli, transaksi jual beli bau bihi anfusahum. Ya. Haddaha minas sawab. Jadi ditukar yang semestinya dapat pahala akhirat cuman dapat pahala dunia sedikit. Ya dunia kan sedikit. Dapat duit, dapat apa? Berapa lama sih kita nikmati kalau kita dapat uang? Ya, ini bahasa dapat uang banyak, kita nggak bakal bisa pakai banyak. Ya, sekarang orang punya uang banyak, nggak bisa makan banyak, nggak bisa. Punya rumah banyak, nggak bisa ditempati semua, paling satu doang ditempati. Ya, satu kamar lagi. Ada orang rumahnya kamarnya 12, ya, cuman bikin serem rumah doang. Ya, tuh bayangin. Allah adil ya, nggak bisa, kita nggak bisa punya uang banyak, nggak bisa makan banyak, punya rumah banyak, nggak bisa ditempati banyak dan sebagainya. Nah itu. Kalau surga, masya Allah, nanti orang di surga rumahnya banyak, ditempati semua, ya, istrinya banyak, ini semua dapat bagian semua, ya, makanan banyak dapat. Nggak ada kenyangnya orang, makan aja urusannya. Ya. Wa ma nakira bi makna syai'an tamyiz li fa'il. Bisa al maksus. Ya alangkah jeleknya yang mereka beli ayyakfuru kafruhum bima unzila. Jadi dia mengingkari apa yang diturunkan Allah demi untuk dapetin dunia. Istarau, ya, bima unzila bihi aminal Quran. Di antaranya Quran. Dia nggak mau menerima Quran. Apalagi alasannya nggak mau menerima Nabi, nggak mau menerima Quran. Ini juga urusan dunia. Ini pendeta Yahudi punya umat banyak. Punya, kalau bahasa kita punya murid lah, sama aja sih. Murid, umat, apa, pengikut. Nah ini pengikutnya kalau dapat penghasilan kayak baru panen, itu guru dikasih sedikit. Ya wajar lah, mau ngasih siapa lagi kan, pasti tidak ngasih guru. Yang panen kurma, ya, yang ini. Akhirnya begitu Nabi datang, Quran datang, dia takut mengatakan yang sebenarnya. Kalau inilah Nabi yang kita tunggu, inilah Quran yang akan turun di akhir zaman. Takut pemberian pindah.
Ya. Kan biasanya dapat. Nanti kata dia kalau saya bilang ini nabi, entar pisangnya pindah ke nabi. Saya kagak dapat lagi, paham? Entar kurmahnya pindah ke nabi. Akhirnya dia mengatakan ini nabi yang kita tunggu. Oh bukan. Ini lagi urusan dunia juga. Jadi takut yang biasa dia dapat enggak dapat lagi. Ya, makanya Allah katakan bi sama staro. Alangkah ya, artinya kecil. Padahal dia enggak tahu seandainya dia ikut Nabi bisa dapat lebih besar lagi. Kita lihat para sahabat setelah itu ada peperangan, daerah terbuka, semuanya dapat, masya Allah. Ya itu. Tapi mau bilang apa sudah? Namanya udah takut duluan, khawatir duluan. Ya itu. Akhirnya dia ingkari kedatangan Nabi, kedatangan Quran. Ya. Anzalallah bitakhfif. Ya bisa yunazil min fadli al-wahyi ala may yasha lirisalah. Ya banyak-banyak alasannya. Alasannya Nabi bukan dari mereka, dari kalangan Bani Israel Yahudi. Ya. Lirisalah min ibadi. Babau maka mereka kembali di ghadab, mendapat murkahnya Allah minallah. Bi kufrihim bima unzil. Karena kafir apa yang Allah turunkan. Watakir ya. Wadili ta'zim. Ala ghadab. Jadi marah di atas marah. Di mana tuh? Ya. Marahnya Allah banyak gitu sababnya. Ya memang ini kasus kan biasa. Kan ada kasus berlapis. Ada sekarang kriminal. Sudah ngerampok juga, bunuh orang juga. Ya kan? Jadi di sini udah Allah marah, di sini marah lagi. Ayakuru istahaku min qabl, karena dia berhak mendapat kemarahan dari sebelumnya. Bitadyi'it Taurah, karena dia menyia-nyiakan Taurat, enggak ngamalin Taurat udah. Wal kufri bi Isa, kafir lagi sama Nabi Isa. Nabi Isa sampai dikejar untuk dibunuh. Walil kafirina azabun muhin, bagi orang kafir azab yang menghinakan, du'ihana. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, ay Al-Qur'an wa ghairu, apabila dikatakan berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Qur'an dan lainnya. Qalu nu'minu bima, jadi gak mau beriman sama Injil juga sebelumnya, sebelum Quran. Apa jawabannya? Kita mau beriman yang turun kepada kita, yaitu Taurat. Jadi dia maunya Taurat, tapi hakikatnya juga tidak beriman sama Taurat. Taurat sendiri kan mengatakan apabila Nabi udah datang kamu ikut. Kagak ikut, berarti kan nggak ngamalin Taurat juga jatuhnya, nggak ngamalin Taurat. Tapi dia mengatakan kita nggak mau beriman kecuali yang turun kepada kita, yaitu Taurat tadi. Unzila ilaina. Ayat Taurat. Qala ta'ala wa yakfuruna ya bima wara'a. Jadi dia kafir setelah Taurat, Injil, Quran. Itu dia enggak mau menerima. Sawa au ba'dahum al-Quran. Wa huwal haq hal musaddiq. Yang mana Quran ini benar, membenarkan Taurat. Jadi Quran itu tidak mengingkari keberadaan Taurat. Quran mengakui Taurat dari Allah ke Nabi Musa. Hal saniyah muakkadah lima ma'ahum, apa yang ada pada mereka. Jadi Quran tidak mendustakan Taurat. Kullahum falima taqtuluna anbiya Allah. Akhirnya Allah menyuruh Nabi balik bertanya.
Kalau kamu mengatakan cuman mau mengamalkan Taurat, kenapa kamu bunuh para nabi? Apa Taurat nyuruh membunuh nabi? Di Taurat kan tidak ada perintah membunuh nabi, boro-boro perintah, larangan berat. Tapi dia membunuh, banyak nabi yang dia bunuh. Yang jelas Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Yang bunuh orang Yahudi. Ya. Bali mataktuluna qataltum anbiya Allah min qabl. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul beriman. Nah, ini juga masalah membunuh nabi. Ya. Sekarang banyak orang bunuh nabi. Jadi ada orang berdakwah membawa risalahnya nabi. Orang itu dibunuh, berarti kamu bunuh nabi namanya. Karena alasan dibunuhnya karena nabi kan. Jadi pengertian membunuh nabi bukan nabinya langsung dibunuh. Makanya kita harus hati-hati kalau ada orang menyampaikan apa yang disampaikan, ya apa yang Nabi bawa, jangan sampai kita sakiti. Walaupun mungkin hati kita ada dendam pribadi sama dia, maaf ya. Makanya Sayyidina Ali itu dalam peperangannya, jadi betul-betul dia membunuh orang yang menentang Nabi, tidak ikut hawa nafsunya. Pernah dia mau menebas satu orang kafir, muka beliau diludahi, enggak jadi ditebas. Kenapa? Karena nafsunya naik. Jadi kalau saya lanjutin berarti saya bunuh karena saya ikuti nafsu saya. Diludahin mukanya. Kalau kita ditambahin kan, ya kan? Jadi betul-betul membunuh karena Allah, karena membela agama, bukan membela nafsu. Jadi nunggu momen lain sudah. Bayangin. Ada lagi kasus Nabi Sayyidina Ali ya mengejar satu orang kafir. Orang kafirnya ngangkat bajunya telanjang, beliau buang muka, nggak mau berdosa, nggak mau ngeliat aurat orang. Ya, dia begitu dilihat orang kafirnya ketakutan kan, itu kainnya diangkat sampai artinya auratnya terbuka. Beliau buang muka, nggak jadi dikejar, nggak jadi. Ya. Kalau sekarang kan orang kadang-kadang membunuh karena nafsunya, betul-betul karena Allah, karena mengikut Nabi. Ya, ya kuruna bima wara'a, setelahnya wa huwal haq musaddiq san lima ma'ahu. Quran membenarkan falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin Taurat wa qad nuhitum, kamu dilarang. Taurat melarang kan, dia kan mengatakan kita hanya mau mengikuti yang turun kepada kita, yaitu Taurat. Tapi kenapa kamu bunuh para nabi? Bukankah Taurat melarang? Ya, an qatli wal khitab lil mawjudin. Ini arah pembicaraan kepada Yahudi yang ada di zaman Nabiina, ya. Sedangkan pelaku pembunuhan kakek moyangnya. Tapi Allah katakan kenapa kamu bunuh? Karena anak cucunya menyetujui. Padahal yang melakukan kan bukan dia. Nah, ini lagi masalah dosa nih. Dosa itu tidak harus orang berbuat. Kalau setuju ikut. Makanya kita bahaya sekarang nih, memilih pemimpin nih. Kan bukan kita yang berbuat ini, tapi kan elu yang ngedukung. Kena juga akhirnya. Apa kita nggak takut? Susah juga ya, gimana mau milih ini ya. Ar-ridho bil maksiyah. Jadi yang menyetujui satu kemaksiatan dihitung maksiat juga. Di atas lagi ar-ridho bil kufri kufur. Nah, ini sekarang ayatnya. Yang melakukan pembunuhan Nabi bukan Yahudi yang ada di zaman Nabi kita. Tapi Allah katakan kenapa kamu bunuh Nabi? Kan hitop kepada mereka yang ada. Nah, ini kita lihat lagi.
wal khitab bima fa'ala aba'uhum, karena mereka merestui apa yang dilakukan oleh ayah-ayahnya. Liridahum, jadi dia ridho. Jadi kakek moyangnya membunuh Nabi, dia tetap menyanjung-nyanjung kakek moyangnya, menyetujui perbuatan kakek moyangnya. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, telah datang kepada kalian Nabi Musa membawa mukjizat. Kal aso, kayak tongkat. Allah jelmakan ular, betul-betul jadi ular. Nah ini beliau bersaing dengan tukang sihir pada zamannya. Waliyat, tangan Nabi Musa itu tangannya dimasukkan ke pinggangnya, keluar cahaya. Wafalkil bahar, dibelahnya lautan, laut terbelah. Itu dalam riwayat 12 belahan. Ya gimana ya? 12 jalur. Terbelah. Karena kalau satu nggak muat, banyak orang. Ya. Banyak orang. Makanya mungkin jamaah yang pernah haji itu, kita dari Arafah ke Mina ada berapa jalur tuh. Kalau satu jalur tuh aduh kagak selesai urusan. Di sini jalur. Itu aja kagak goyang dari penuhnya manusia. Nah ini Nabi Musa nyeberang laut. Kalau dibelah cuma satu belahan, enggak. Katanya waktu dibelah itu ada 12 karena isna asyara nakibah. Yang ini khawatir bagaimana keadaan saudara kita. Akhirnya Allah bolongin tuh air, jadi kelihatan, paham? Yang jalur ini ngelihat, yang jalur ini ngelihat. Tuh bayangin. Ya, Allah kalau sudah mau nyelamatin hambanya, tidak ada lagi masalah. Ya. Kan dulu Bani Israel putus asa. Nabi Musa udah artinya bahas, ya enggak Pak, ya dimarahi. Ini gara-gara kamu nih. Kan dia lihat Fir'aun udah ngejar. Aduh mati deh. Kenapa kita lari? Mananya kita sama Fir'aun walaupun diapain dia kan masih hidup. Walaupun disiksa-siksa kan kita kagak dibunuh. Nah sekarang udah gimana coba? Fir'aun dari belakang dengan pasukannya mengejar. Ya. Di depan Fir'aun, di belakang lautan. Laqad udina min qabli an ta'tiyana wa ba'di ma ji'tana. Itu kata-kata mereka. Kita disakiti sebelum kamu datang dan sebelum kamu datang dan setelah kamu datang. Itu ngomong sama nabinya begitu. Makanya Nabi waktu disakiti kata beliau laqad udhiya Musa. Nabi Musa dulu disakiti lebih dari ini. Bayangin enggak ada terima kasihnya sama Nabi Musa. Malah Nabi Musa dikecam. Ya dikecam. Ini gara-gara kamu. Kita disuruh lari. Sekarang Fir'aun udah di depan kita. Ya, ada di belakang laut. Ya. Kata Nabi Musa, saya yakin sayunjina, Allah akan nyelamatin kita. Tapi Nabi Musa belum tahu bagaimana Allah nyelamatin begini. Ya, Fakulna dorib biasa. Allah nyuruh Nabi Musa memukul laut dengan tongkatnya. Ya Allah bisa aja langsung ngebelah, bisa. Tapi ada sabab. Kan biasa air kalau dipukul kan kayak ngegaris gitu. Ya. Dipukul, terbuat garis langsung terbelah. Ya, katot kayak gunung, bayangin. Air itu kayak gunung tinggi. Sebelah sini. Nah, ini semua ini Allah katakan telah datang Nabi Musa kepada kalian membawa mukjizat. Falkil bahar, terbelahnya lautan. Summa takhadtumul ijla. Bayangin setelah dia selamat dari laut, naik ke darat, dia lihat ada orang nyembah berhala. Ya Musa ij'al lana ilahan, di ayat lain. Ya Allah jadiin juga dong Tuhan buat kita. La haula wala Bani Israil. Yahudi begitu sudah. Makanya kita bersyukur banget. Enggak kayak mereka. Ya.
Semua udah dikasih, diturunin makanan dari langit, lautan dibelah buat nyelamatin dia, tetap aja nyakitin sampai sekarang. Ya, makanya dikatakan mufsidun fil ard. Ini Yahudi merusak di bumi. Misinya merusak, bukan ngajak orang jadi Yahudi. Beda sama Nasrani. Ada kristenisasi, tidak ada Yahudinisasi, nggak ada. Jadi dia juga nggak kepingin kita masuk Yahudi, nggak. Mau dirusak doang. Nasoro udah dirusak sama dia. Jadi ide atau apa namanya, ya ide udah, yang mengatakan Isa anak Tuhan itu dari Yahudi, dirusak Nasoro. Nasoro rusak akhirnya. Ada Trinitas, ya itu ulah Yahudi, ya dihancurin tuh Nasoro. Ya berarti Nasoro jadi kafir dari Yahudi tadi. Sekarang nih mungkin jamaah nggak sadar, itu kristenisasi danahnya dari Yahudi, dana uang dari Yahudi. Ya, biar umat Islam rusak, ada kristenisasi. Itu Yahudi kayak gurita, semua tuh dari Yahudi, kayak bola. Ini bola ini sampai agama habis gara-gara bola. Ya, pemain bola tuh disembah sama orang-orang. Penyanyi, nyanyian tuh, film, semua dari Yahudi. Bayangin orang bintang film dibayar mahal kayak gak karu-karuan mahalnya. Pemain bola dibayar mahal kayak apa? Agama, parah deh. Bayangin gajinya pemain bola, bayarannya seminggu 5 miliar. Mulu gaji kayak begitu. Satu pekan. Bagaimana sebulan, bagaimana setahun. Bola doang. Bola dapat ditendang lagi. Nggak ngerti kenapa. Nah kita kena juga akhirnya. Ya, jamaah lebih rajin bangun nonton bola daripada bangun tahajud, betul nggak? Ayo ngaku. Kena juga kita nggak terasa. Luar biasa. Sampai banyak yang cerai sama bininya. Gara-gara yang bininya milih ini, ya lakinya milih ini. Ya, subhanallah. Ya. Menyanyi, bayangin. Orang nyanyi dibayar berapa tuh? Ya Allah. Ngaji coba dibayar berapa? Oh, gak bakalan. Ya. Gak usah penyanyi luar negeri, penyanyi kita aja tuh. Katanya Ayu Ting Ting tuh selalu satu kali nyanyi, rumah bapak direnov. La ilaha illallah. Satu kali nyanyi nyanyi lagi bapak dibeliin mobil. Nah coba lu punya anak, ya satu kali ngaji bakalan renov rumah, ya itu. Sehingga orang terbawa kepingin jadi anaknya penyanyi, kepingin jadi ini, kepingin semua urusan. Malah di surah Al-Isra yufsiduna fil ardi marratain. Ini bahasa 2 kali, artinya double terus, bukan hanya sekali melakukan kerusakan. Iya, mengambil anak patung ilahan sebagai Tuhan min ba'di ba'da zahabihi ilal miqat wa antum dzalimun. Kamu zalim, ya jelas lah. Allah nolong dia dari awal. Setelah dia selamat malah dia menyembah selain Allah. Wa in akhadna mitsaqakum alal amal bima fit Taurat. Ketika kami mengambil janji supaya kalian mengamalkan Taurat. Wa qad rafa'na fawqakumut tur al-jabal. Hinam tanatu. Jadi dia tidak mau nerima Taurat. Allah mencabut gunung. Ya di ayat lain wa idnataqnal jabala fawqahum. Natak itu dicabut itu gunung. Nataknal jabal fawqahum. Khudhu ma atainakum. Artinya ambil, amalkan yang kami kasih. Dia terus terang. Ya, sami'na wa asaina. Coba di ayat tuh. Kita dengar tapi nggak mau ngamalin. La haula wala. Bayangin penentangannya. Kesombongannya lagi, sombong. Waktu Nabi Isa dikejar kan dia gagal, tapi dia umumin
inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Apa gak sombong tuh? Kita telah membunuh Isa putra Maryam, utusannya Allah kita bunuh. Sombong gak gitu? Bayangin penentangannya. Ya Allah. Ya. Utusannya Allah, itu kesombongan. Turo ina jabal inam tanaktu bikuliha yaskuta, kalau enggak Allah jatuhin. Kulna khudhu ma atainakum biquwah, kami katakan Allah terima itu perintah ayat-ayat Taurat ya dengan sungguh-sungguh. Ini juga buat kita juga, kita terima ini Quran dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main, jangan milih-milih ya. Yang enak-enak doang diambil, yang keras ini kan banyak tuh. Wasma'u, dengarkan mayu maru nabihi, yang diperintah. Sama akobul, pendengaran, menerima. Karena bahasa mendengar ini kan, coba lihat orang memberi mauidhah, kan semua dengar, tapi yang nerima betul-betul kan nggak semua. Ya semua ini berlaku dari zaman dulu dan sampai ke kita nih. Jadi kayak kita dengarkan Quran ini, kita niat mengamalkan, ya insya Allah dibantu oleh Allah. Ini perlu. Jangan bilang gak ada harapan deh, udah gak bisa ngamalin. Jangan. Ya. Qalu sami'na, kata mereka qalu, wa asaina, tidak mau nerima amru. Wa usribu, sampai di sini ya. Rabb la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil